Kalau untuk Maltipoo ini sih ras mix yang paling menurutku paling pinter ya, gampang belajar dia, terus suka main. Mukanya lucu, kalau dia nakal, aku marahin, mukanya bikin aku jadi nggak pengen marah gitu ya kan. Aku tiap malam ngajak dia ngomong, Nacha good girl ya, kasih mami papinya berkat ya katanya. Terus aku juga bersyukur banget Tuhan bisa kasih aku rezeki buat dapetin Nacha juga. Halo, namaku Susan, maminya Nacha. Ini Nacha Maltipoo, Maltese Mix Poodle. Awalnya sih Nacha warnanya coklat lebih tua ya, cuman karena udah makin dewasa jadi pudar warnanya, luntur. Adopsi Nacha udah 1,5 tahun, tapi ini umurnya udah mau 2 tahun. Karena adopsi dia pas umur 2 bulan. 2 bulan menuju 3 bulan. Halo, nama saya Egan. Saya papinya Nacha. Selain pintar, dia juga manja banget. Dan dia juga kalau misalnya kita ajak ngobrol tuh dia ngerti loh. Jadi seneng lah kalau ada Nacha di rumah. Jadi kita nggak ada kepikiran untuk melihara anjing gitu sebenarnya. Tapi kita sering dititipin sama anjing pom. Ya, kakak aku beli anjing juga Maltipoo, terus kita searching sifat-sifatnya, dia gampang cepet belajar anaknya. Kalau Maltipoo nggak mesti terlalu banyak energi yang keluar juga gitu. Kalau misalkan kita di rumah, jadi nggak mesti harus yang setiap hari ajak dia keluar sebenarnya. Kita akhirnya cari-cari dia, ketemunya di Surabaya. Jujur aku bukan dog lover sih, aku juga biasa aja waktu Nacha ini nyampe ke rumah ya, karena dia kan diminta maminya untuk pengen piara anjing gitu, terus ya udah aku bilang beli aja, terus ternyata pas nyampe saya biasa aja, cuman lama-kelamaan kayak ngeliat dia tuh kok pinter ya, kok bisa disuruh, dia ngerti gitu, kita ngomong apapun dia ngerti, jadi lama-lama aku jadi suka gitu. Tadinya kita namain dia Nana, terus kata kakakku namanya Nacha aja, kata dia. Nacha kan dewa anak kecil ya, dewa bola api gitu. Ya udah, biar hokinya sama juga lah kayak Nacha, sesuai dengan namanya. Nacha, si papi ganti baju, lemarinya nggak ditutup tuh. Tutup nih, tutup dulu pintu lemarinya. Ya. Terus good girl. Anjing itu kan nggak ngerti bahasa kita ya kan? Jadi kita harus kasih dia contoh, baru nanti anjingnya kalau misalkan ngikutin kita kasih reward gitu. Misalkan sit, misalkan ajarin kita sit, dalam seminggu itu kita harus latih dia sit terus sampai dia bener-bener paham banget gitu. Kalau sit tanpa harus disuruh turunin pantatnya, dia udah bisa sit sendiri, berarti dia udah paham. Baru kita bisa ajarin dia trik yang lainnya, biar dia nggak stres gitu, nggak terlalu banyak mikir. Nih, David. Spin dulu. Nah, semenjak papinya udah liatin aku suka latih dia, nah papinya mulai tuh ngajarin dia, diajarin sama papinya. Kadang kalau aku lagi tidur, papinya juga ikut ngajarin sendiri. Yang kayak spin, shake hand, high five, kayak gitu-gitu. Bang itu lebih susah sih dibanding yang lain, karena dia harus menjatuhin diri sendiri kan. Aku yang giat gitu buat ngajarin dia. Nah, ada momen-momen yang suruh ngajarin dia sampai ngebang gitu, sampai dia bisa gitu, itu seneng banget ya. Kalau
Kalau untuk perawatan Nacha aku biasa seminggu sekali, mandiin juga. Terus kalau misalkan grooming basic aku bisa ituin sendiri, kayak cukurin paut, pantatnya, atau perutnya, atau bagian mata sini kadang suka panjang gitu. Aku suka cukurin sendiri. Kalau nggak, ya pokoknya seminggu sekali sih. Kuping semuanya. Kecuali kalau memang dia harus styling badannya, dia semua badan, aku harus ke salon karena takut juga ya. Kalau Nacha dulu awal-awal datang umur 2 bulan juga aku bersihin apa-apa juga semua dia nggak anteng. Dia berontak terus, tapi kita setiap dia udah mau pules gitu terus aku zzz gitu cukurin. Jadi dia begitu dia terbiasa, pas dia melek pun udah nggak tidur, aku syukurin dia udah biasa dengan suara itu. Jadi dia anteng karena terbiasa, karena dibiasain. Dan untuk kalau misalnya mandiin Nacha tuh nggak mungkin juga mami sendiri kan, biasa aku juga bantuin untuk pegangin dia, bantu hair dryerin dia juga, biar cepet aja kerja bareng gitu. Selain bantu juga untuk mandiin Nacha, aku juga ajak main dia juga. Untuk rutinitas setiap hari, selain ngasih makan dia tiap pagi, aku selalu ajak dia naik sepeda tiap sore. Jadi keliling-keliling kompleks, iya ya, sambil cari-cari kucing ya. Gitu, jadi keliling-keliling naik sepeda aja sih, dia seneng. Dan kalau biasanya aku kalau lagi kerja tuh udah pengen cepet-cepet pulang karena udah tahu kalau dia bakal nungguin aku di rumah. Terus setiap kali nyampe rumah tuh dia udah excited banget lah pokoknya tuh. Oh, siapa? Kalau udah di kamar aku sama Nacha paling tidur-tiduran, ulus-ulus perut dia gitu. Nah, lucu aja gitu, gemes. Kalau untuk bikin konten sih awal-awal aku memang karena aku sayang sama dia gitu ya, jadi mau dokumentasiin dia gitu. Jadi aku suka video-video, terus ya aku posting tuh di TikTok, di sosmed lain gitu. Terus pas dia udah pinter gitu, kita kan kayak pengen nunjukin gitu ke orang gitu ya kan. Nih anakku pinter nih, gue video ini lucu nih gitu ya kan. Mulai kontennya dari situ sih. Awalnya kita cuma video-video biasa aja gitu, keseharian biasa di rumah sehari-hari. Terus lama-lama ya ternyata banyak yang tertarik sama Nacha, ya kita bikin konten yang lebih serius, maksudnya kayak lebih intens untuk di-upload setiap hari gitu. Udah. Aku sih support aja sih kegiatan Nacha sama maminya, kayak bikin konten atau apapun itu, karena aku juga bantuin untuk video, bantuin untuk edit juga, walaupun ya biasa aja ya, tapi yang penting mereka senang gitu, dan yang penting Nacha juga senang ngejalaninnya. Kalau ya udah capek atau gimana pun aku udah suruh ya udahan aja kita kalau udah. Dulu ya. Tuhan Yesus berkati makanan Nacha, menjadi bukan kesehatan buat tubuh Nacha, buat Nacha menjadi pintar karena makan dari Tuhan, karena Tuhan kami udah banyak rezekinya, bisa ngurusin dari sampai besar. Terima kasih Nacha mau makan. Ya kalau Yesus Nacha sudah berdoa syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada satu konten yang lumayan banyak diminati orang ya, itu kayak misalkan dia pray, padahal itu kita sering banget posting dia berdoa sebelum makan, tapi banyak juga yang tertarik sih, maksudnya nggak bosen gitu yang nontonnya gitu. Awal mula Nacha mencet tombol itu
kayaknya waktu 3 bulan ya, dia masih kecil banget. Bahkan tombol mainannya itu lebih gede daripada Nacha. Dan dia susah banget untuk pencetnya ya. Jadi dia suka pencet berkali-kali gitu untuk minta mama. Karena maminya intens ngajarin dia sampai akhirnya udah bisa deh. Bahkan sekarang udah berapa tombol dia bisa pencet. Kalau yang dia pura-pura tidur itu memang karena kita ada kerjasama dengan brand gitu, dan aku pengen shoot dia pas lagi tidur gitu, jadi aku suruh dia tidur dulu ya Neng, tidur dulu ya gitu ya Neng, gitu. Dia udah tidur, merem dia, begitu dulu, oke udah, dia langsung bangun gitu. Merem. Kalau Nacha ini kalau ketemu sama orang baru dia sih super welcome ya, jadi rawan diculik sebenarnya. Karena dia begitu ketemu orang pasti udah langsung mau cium-cium gitu. Apalagi kalau ada yang manggil Nacha, langsung minta gendong dia, nangis-nangis. Banyak banget itu follower yang nanya, kalau Nacha udah nggak ada bagaimana ya? Ya kita namanya umur kan, semua orang juga pasti ntar ada waktunya ya. Cuman ya doain aja yang terbaik lah. Kalau misalkan sampai amit-amit kayak gitu ya pasti sedih banget lah ya. Makanya aku pengen anakin dia juga. Nanti pengen dianakin, nanti anaknya aku piara lagi. Harapan aku sih Nacha sehat-sehat terus ya. Terus tetap jadi good girl. Dan aku juga bakal merawat dia sampai akhir. Untuk maminya juga sehat-sehat, biar bisa ngurusin Nacha terus. Dan semoga Nacha bisa bikin konten terus buat uncle-nya gitu. Kiss papi. Kiss. Cucu. Kiss papi. Good girl.